sambil ngobrol kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian, saya juga ingin menyisipkan bahwa situasi nasional kita sekarang ini terjaga dan terkendali. Memang kita mengalami pasang surut situasi nasional. Baru saja kita mengalami musibah yang terjadi di 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, yang sampai dengan tadi pagi korban meninggal sudah 961 jiwa orang, dan kita doakan semoga arwah mereka syuhada ini bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga, saya katakan terjaga, bahwa situasi yang kita hadapi di Papua yang ingin membuat negara kesatuan Republik Indonesia ini mau dipecah, tapi sampai dengan saat ini kita utuh seutuh-utuhnya. Jadi kalau adik-adik melihat peta yang di belakang dari tulisan itu, bahwa kita dari ujung Sabang sampai ke Merauke, sampai ke Bovendigul, itu kita jaga dan kita kendalikan supaya semua rakyat Indonesia bisa aman dan nyaman menikmati kemerdekaan. Tapi walaupun terjaga dan terkendali, kita tidak boleh lengah. Kita harus selalu waspada. Bagi mahasiswa, kita harus fokus bahwa kewaspadaan kita harus lahir batin. Secara lahir kita harus jaga betul semangat, dan kita harus jaga betul kita punya negara ini jangan sampai mau dipecah belah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Republik ini sekarang mengalami kondisi psikologis di mana secara global kita tahu sendiri terjadi persaingan global yang tentunya ingin menunjukkan hegemoni, ingin menunjukkan siapa yang berkuasa di dunia, maka itulah yang bisa menguasai semua sumber daya alam yang ada di dunia ini. Kita juga lihat situasi regional sekarang, konflik yang terjadi di Ukraina dan di Rusia, ini juga menimbulkan impact yang juga berpengaruh kepada negara kita. Kita juga masih dengar dan masih melihat konflik Palestina yang ada di Gaza, yang mau atau tidak mau, kita sebagai negara yang berdaulat, yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab, dan juga sebagai manusia yang berketuhanan, tidak boleh membiarkan korban-korban manusia sudah lebih dari 60.000 jiwa sejak 10 Oktober berapa tahun yang lalu. Ini tidak boleh terjadi. Tapi alhamdulillah, dengan kita punya politik luar negeri, yaitu bebas aktif dan tidak terikat kepada satu negara pun, maka kita juga ikut serta di dalam perdamaian dunia. Alhamdulillah, Republik Indonesia diperhitungkan di dalam perdamaian dunia, dan kita akan ikut serta di dalam operasi perdamaian dunia dalam rangka kita bisa mengurangi dan sedapat mungkin kita berusaha keras agar tidak terjadi lagi eksploitasi de l'homme par l'homme dan eksploitasi
dan nation par nation. Tidak boleh lagi ada. Jadi ini yang sedang kita kerjakan sekarang, baik secara dunia, secara regional, dan secara nasional. Kita semua harus waspada bahwa kita tidak ingin negara kita itu orang melihat kita bangkit membangun ekonomi kita. Adik-adik sekalian, saya ingin kembali mengingatkan bahwa kita semua dituntut untuk bertanggung jawab melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai mahasiswa, ini adalah hal yang paling penting bahwa kita harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak bisa diamandemen oleh siapapun. Karena pembukaan itu adalah suatu hal yang sangat sakral yang kita tidak perlu mengamandemen lagi. Ini adalah tugas kita semua. Kita mesti menjaga bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita tidak mau lagi dijajah oleh negara asing, dan kita tidak mau lagi harta karun kita, sumber daya alam kita dibawa keluar dan tidak kembali uangnya ke Indonesia. Ini adalah tugas kita semua, dan ini juga bagian tugas dari sektor pertahanan negara untuk menjaga keutuhan wilayah, menjaga kedaulatan negara, dan juga untuk menjaga keselamatan bangsa. Jadi amanat yang diberikan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar ini itu adalah menjadi bagian dari tugas kita di dalam menjalankan bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa terjaga dan terkendali. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian yang saya hormati, sedikit saya memberi informasi mengenai pertahanan negara. Sebetulnya pertahanan negara ini itu bukan tugas tentara saja, tetapi ini adalah tugas seluruh rakyat Indonesia. Kita kenal di dalam salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di situ disebutkan bahwa pertahanan negara kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi tidak satu orang pun yang lepas dari kewajiban untuk mengamankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah sistem pertahanan yang tidak lahir karena dibuat, tapi lahir dengan filosofi keberadaan kita sebagai bangsa Indonesia. Saya kira kita masih ingat Sumpah Pemuda. Oleh karena itu kita semua ini adalah bagian dalam rangka menjaga keutuhan negara kita yang kita sebut Sis Hankam Merata. Ini sangat penting untuk diketahui oleh adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, bahwa Sis Hankam Merata ini menugaskan warga negara yang terlibat di dalam gelar kekuatan pertahanan yang kita sebut sebagai kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan kekuatan Kepolisian Republik Indonesia. Ini adalah kekuatan utama di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar. Secara khusus saya ingin menyampaikan kepada para mahasiswa sekalian bahwa pertahanan Indonesia itu mempunyai satu tagline. Dia mempunyai satu kalau boleh saya katakan satu formula yang disebut sebagai strategi pertahanan yang defensif aktif. Mungkin
para mahasiswa melihat sekarang kita sedang bekerja keras untuk bagaimana supaya strategi pertahanan negara ini bisa terus kita tingkatkan, bangkitkan agar kita menjadi negara yang berwibawa baik di nasional maupun di internasional. Jadi pertahanan defensif aktif yang kita kembangkan ini adalah bukan satu pertahanan yang sifatnya mau ofensif. Kita tidak ingin mengganggu tetangga, kita tidak ingin mengganggu negaranya orang, tapi kita juga tidak ingin diganggu oleh orang lain di negara kita. Oleh karena itu, implementasi daripada strategi pertahanan negara ini kita kembangkan terus dan kita terus waspada. Secara fisik, saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya defensif aktif itu ditujukan untuk apa? Ini ditujukan agar supaya negara bisa membangun ekonominya. Kenapa? Negara ini sangat kaya. Negara ini sangat kaya. Ada lagunya Kus Plus zaman dulu, itu dia bilang kalau tongkat ditanam langsung jadi tanaman. Kira-kira begitulah kesuburan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya kalau boleh sedikit bercerita bagaimana negara yang kaya ini mau dicolong, mau dicuri oleh negara orang lain yang tidak mempunyai sumber daya alam. Saya kasih contoh bahwa di Bangka Belitung kita mempunyai hasil timah yang sangat besar di dunia. Ada negara, saya nggak sebut, dia bisa jadi negara pengekspor timah nomor di bawah 10 besar, tapi dia tidak punya penghasilan timah. Dari mana bisa terjadi? Itu karena kita tidak jaga kita punya sumber daya alam kita, sehingga terjadilah illegal mining.